gede juga hujan itu. Saya langsung turun ke lapangan, melihat intensitas hujan, drainase itu langsung naik Pak. Di gang saya, pokoknya dari gang C1 yang arah ke-7, gang belakang sampai gang ke-4 itu sudah selutut di gang. Bahkan surutnya itu paling lama di gang saya paling belakang itu kurang lebih malam itu jam 12-an. Malam itu. Pokoknya kita paling pertama air itu masuk ngalir dari jalan Kembar karena depan kan sudah nggak bisa jalan ya kan. Dan juga paling terakhir kita surut otomatis. Kemarin saya langsung pas hujan turun ada kurang lebih ya 3 menitan lah saya langsung keluar ngeliat sebelah bimbang itu air gak jalan. Air itu bukannya malah masuk ke sini, malah balik. Saya lari lagi ke sebelah pos yang tadi di Gunmeran itu yang ditunjukin sebelah pos ya. Jadi dari arah grid ini air bukan kencang lagi Pak, deres banget. Jadi air ini bukan lari ke sini, karena si gorong-gorong kan udah nggak nampung. Air itu lari ke jalan, tapi nggak langsung lari ke got sana, tapi air itu larinya ke dalam semua. Otomatis air yang dari dalam nggak bakal keluar ke drainase, karena udah terdorong sama dari arah grid ini, karena kencangnya udah luar biasa Pak. Jadi makanya sebelah kiri kanan pos itu udah kayak obakan aja Pak, gitu kan. Larinya kemana? Ke C11 Pak, ke dalam. Ke dalam ke C11 sama gang belakangnya C10. Di situ udah nggak ada lagi, dan itu di titik terendah Pak. Titik terendah di lingkungan yang C sini. Di sana kan ada sodetan tuh yang dulu itu awal sodetan. Nggak ada lagi jalan Pak, karena mungkin Pak Ketua RT 5 kami bisa izin, karena izin itu bisa nggak kata saya, karena kan ada got tuh. Got itu di sana kan dulu memang belum ada yang gorong-gorong ya, penghuni kan juga ditutup lah dulu. Makanya minta izin dibuka, ya kita juga nggak enak juga kalau minta izin dibuka juga, mereka juga kan sama aja nanti itu gitu kan, sama dengan halnya di sini. Nah tertahannya di situ Pak, di ujung. Sama karena yang sodetan ini dari jalur yang depan 24 ini lebih kencangan dari sini. Nah yang dari sodetan ini nggak jalan, makanya air ngumpul di sana itu sampai 1 paha Pak. Nah itu jadi di lingkungan RT 10 ini, bukan RT 10 lah ya, itu paling awal dan paling akhir kita airnya surut. Terus paling pertama kita airnya kayak kobakan. Ya, ini kan saya curhat aja, jadi ini juga tadi sebagai bahan nanti mungkin dari Bapak bisa menyampaikan atau solusinya seperti apa kalau ada tambahan ya. Kalau yang tadi yang mau ditutup green itu saya sangat setuju banget Pak kalau ditutup, karena mungkin bisa mengurangi debit air yang masuk ke dalam. Nanti dari Blok D juga air kemungkinan lancar gitu, seperti itu kayaknya. Bahkan kita juga ada pengen rencana, kemarin itu pengen rencana ada air supaya nggak masuk, saya tanggul sih di kanan pos gitu, biar air itu nggak lari ke jalan, air itu larinya ke depan. Saya lebih baik jalan, terus terang Pak, saya lebih baik jalan ke depan di bundaran yang airnya jadi kobakan daripada ke warga. Karena yang saya lihat tadi yang dicek itu kan hanya depan gitu kan, tapi nggak ngecek ke dalam. Seperti itu sih Pak, mungkin penyampaian saya ini dari Pak sendiri bisa jadi bahan pertimbangan bisa secepatnya realisasinya dari solusi ini, yang mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan gitu Pak. Karena kan hujan kita nggak tahu kapan waktunya ya, seperti itu. Karena kita jujur ketika hujan itu apalagi malam saya nggak bisa tidur Pak, intinya gitu. Ya, intinya sih itu Pak dari penyampaian saya. Mungkin ini bapak-bapak di sini juga saya ajak biar bisa mendengar apa dari penyampaian dari pihak pengembang Pak sendiri. Gitu. Jadi dari saya. Terima kasih masukannya Pak. Jadi mungkin inilah yang saya jadi masalah sekarang, karena kita kan banyak orang yang pakai saluran kita nih Pak. Negeri iya, kelurahan iya, sekolah iya. Maksudnya ini perlu dorongan nih Pak RW, datang ke lurah atau bagaimana dimediasi nih bareng-bareng, karena solusi ini nggak bisa selesai dengan dari 9 aja. Dan kami sebagai developer nggak bisa mediasi, karena kami kan istilahnya kalau kami mediasi kan kebutuhannya ada di warga, desakannya ada di warga. Nah kami minta mungkin
nanti kalau misalnya kita ayo Pak ikut undangan ya, kita sangat menerima gitu kalau misalnya diajak berdiskusi antara kelurahan. Saya juga jujur datang ke Pak Lurah, Pak Haji bilang begini, Pak Lurah itu bagaimana? Dulu mah nggak banjir Pak, nanti masih sama. Ya dulu saya udah di perumahan sebelumnya. Masa nggak ada solusi dari pihak desa gitu? Nah maksudnya saya pengen gitu ya, mungkin diajukan gitu ke kepala desa untuk duduk bareng lah. Bagaimana nih solusinya? Kalau kita yang nanggung uang berapa? The Green juga harus jangan cuma istilahnya numpang lewat doang gitu yang kebagian nggak enaknya gitu loh. Harus juga ikutan. Nah kita danau kita beresin sendiri, eceng gondok kita bersihin sendiri. Nah terus The Green nggak ada effort apa-apa ke kita. Itu yang harus kita bicarakan dan itu nggak bisa dari saya Pak sebagai developer, harus dari pemerintah terkecil dulu di lingkungan RT RW ketemu dirembukin sama kepala desa bagaimana untuk selanjutnya. Karena sekarang jadi macet nih saluran yang di ruko ini karena dari sekolah sampah nggak ada yang kontrol Pak. Ini sekarang banjir genang nih di area ruko ini. Nah, makanya Senin besok saya mau ngecek nih area yang saluran. Nah itu mungkin poinnya bapak-bapak ya, minta tolong kalau misalnya bisa Pak RW dimediasi lah ada beberapa pihak termasuk mungkin sekolah SMP atau yang lainnya sekolah SMA ini solusinya bagaimana gitu. Jangan kita hanya menanggung ini sendiri. Kayaknya tuh, ayo The Green mau apa nih? Kita mau normalisasi danau, ayo gotong royong gitu. Karena yang pakai kan mereka juga bukan kita doang. Nah itu yang saya minta juga nih ke bapak-bapak, ke RT, ke Pak RW gitu untuk biar ini bisa terrealisasi dengan cepat. Karena kalau udah kepala desa kayak kemarin kan juga bilang Pak RW, udah suratin aja kita Pak RW lewat Pak Lurah. Jadi saya bawa ke kantor pun enak. Saya pun sama kayak bapak-bapak juga harus mengajukan dulu. Dengan adanya desakan dari surat dari desa, dari Pak RW kan saya juga bisa mengajukan Pak dasarnya ini. Kita perlu normalisasi. Oh ya udah Pak Yus, kalau udah begitu kita kerjakan. Saya bilang gitu, kenapa kita perlunya adakan pertemuan biar sama-sama sinergi nih Bapak sebagai warga dan pemerintah RT dan RW. Ayo dorong kita, ayo suruh malah kita minta didorong gitu loh. Tapi kan solusinya dari bapak-bapak semua gitu yang tahu harusnya bagaimana. Harapan kita sih seperti itu Pak. Jadi untuk The Green ini memang kemarin pun kenapa kita mau tutup Pak? Karena yang area The Green itu kita beresin. Tadinya kan salurannya ambruk yang di warung-warung itu. Kita sudah surati tidak boleh mendirikan bangunan warung di atas saluran. Ternyata bangun lagi Pak. Lalu kita yang bangun gotnya itu kita beresin. Nah, rencananya itu Pak RW, Pak RT. Jadi got yang kita normalisasi itu untuk menutup di sini. Jadi udah nggak ada alasan lagi mau menutup di sini gua. Jangan dilarang lagi gua menutup. Udah gua beresin salurannya ke sana gitu loh. Makanya kemarin yang area ini kan cukup panjang Pak, 17 meter nih. Yang di warung itu kita beresin juga. Tujuannya apa? Yang tadi buat biar nggak ke blok C1. Iya, biar areanya ke kanan. Nah, sekarang sudah kita beresin nih, yang area sininya, yang area warung-warung itu kita tutup. Dengan alasan apa? Kita sudah beresin salurannya. Itu pedagang juga udah kita suratin pagi sampai ke desa. Tapi kan tetap jalan. Ya itu kan sekali lagi masing-masing wilayah RW-nya tidak bisa tegas gitu di sini lingkungannya bikin warung dan lain-lain. Udah kita bantuin segala macam. Jangankan nunggu hari Pak. Selesai langsung bikin jembatan lagi di sini. Itu. Kita boleh tutup secara senyap Pak. Boleh aja kalau saya mau. Saya mau tutup aja pakai batu kali aja di belakang Pak. Tutup aja. Saya nggak usah tutup di ujungnya. Ini tutup aja yang area sini. Iya. Tutup ujungnya jadi dari air kurang lah itu. Karena sekali lagi kita berpikir tuh bukan hanya sekali kalau misalnya saya tutup, ya saya salah juga karena di sininya nggak dibenerin. Ini udah dibenerin loh. Selalu ini udah dibenerin ya ini wajar loh kita tutup. Ya ini nggak nyalin gini biar misalnya satu itu. Kedua kan kita mau normalisasi tadi yang tadinya tersumbat di pos jaguar sama itu. Biar Pak, izin tadi yang masalah apa namanya saya dari RT 5 Pak. Oh iya siapa? Iya. Ya kebetulan kan ditampilkan tuh saya dengan solusi yang Lius di depan pos kami ya Pak ya. Normalisasi itu sangat setuju sekali Pak. Tetapi saat kondisi hujan lebat Pak, besar, kalau tadi video Bapak sebetulnya lagi posisinya baru-baru atau mungkin sesudahnya. Kita bicaranya di atas jalan Pak, bukan di atas got lagi. Tapi solusi tadi salah satu penormalisasi
buat ke depan kami itu kami juga sangat setuju karena memang debit yang dari arah sini itu sangat besar sekali kan Pak. Dan kondisi kami itu saat kondisi hujan lebat di boulevard itu Pak, depan sampai ke arah masjid kan itu tergenang Pak. Dan di masjid itu kering Pak, di pertigaan itu kering. Kenapa begitu? Kalau kami lihat sih itu kontur jalan Pak. Jadi jalannya yang memang kayaknya di situ mangkok Pak, mangkok. Nah makanya ketika sudah air di atas jalan, air itu masuk Pak ke kita Pak. Kayak RT 5 ke bawah ke dalam, itu udah kayak kali Pak. Udah mungkin selutut Pak kalau udah ujung gini di pos kami itu. Makanya tadi rumah Pak RW itu Pak, itu yang rumah belakang kami itu nggak jalan Pak, karena dari jalan utama masuk ke kami, terus keluar membuang ke arah masjid, ke C11 belakangnya Pak, C11 atau C20, nah belakangnya masuk situ tuh. Jadi kami itu sama nunggu Pak, air di kami sudah sebetis di belakang di rumah Pak RW sendiri sebetis Pak, ini nggak ngalir Pak. Saya paling kasihan orang-orang belakang kami kan lebih paling lama surutnya karena memang kondisi banjir itu bicaranya bukan di atas got lagi Pak, di atas banjir ya mungkin tadi solusi Bapak yang karena memang bukan ahlinya ya Pak ya kita ya, tapi mungkin Bapak kalau ada konsultan lebih bagus pintu air itu memang perlu ditambah dan bisa nggak Pak memungkinkan nggak dibuat semacam saluran Y gitu Pak untuk pembuangannya outputnya. Karena apa dulu tuh ceritanya ada istilahnya yang dari Kaligria itu masuk dulu ke danau kita Pak, adanya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi saya sih terus terang belum melihat seperti itu, yang ada kita jalan sebelum ada pintu air kita jalan keluar gitu. Saya tambah ini perkenalkan saya dari RT 12 ya kemarin sih sempat yang kejadian di Selasa hujan besar itu ya saya sih mendapat info dari warga saat ini tuh aliran yang dari SMP 6 itu air tuh malah turunnya ke rumah warga Pak. Nah makanya kan yang tadi Pak Yus bilang air dari negeri itu memang lebih besar karena kan posisi saya di blok D17 Pak. Itu posisi air menggenang yang di wilayah RT 12 itu dari D15 jadi posisi dari ujung itu kan dia agak tinggi tuh. Dia tinggi turun ke bawah, nah posisi tergenangnya itu dari D15 sampai ke bundaran sini. Nah itu deras airnya itu memang dari The Green keluar yang posisi The Green yang paling ujung yang ke tanah kosong dekat sekolahan. Nah dari situ keluar. Makanya saya juga sempat bingung apakah ini posisi jalannya miring atau gimana, karena dari perumahan The Green ini airnya keluarnya itu deras menuju ke drainase yang ada di Palem nih yang di seberang. Nah justru drainase kita buat kita ini malah penuhnya itu dari aliran air derasnya dari The Green. Makanya kalau misalkan dari depan sini sudah meluap, otomatis pasti akan lari ke belakang. Gitu. Makanya kemarin ini belum pernah terjadi aliran dari SMP 6 itu keluar. Nah pas kemudian kemarin banjir kemarin tuh, awal banjir yang kemarin itu kan memang keluarnya dari SMP 6. Itu baru masuk ke rumahan warga yang nah sekarang ini sampai sekarang kalau misalkan itu hujan, air itu malah keluar dari SMP 6 sama aliran yang deras dari rumah negeri. Itu sih Mas. Masih tuh saya informasi begitu yang saya kadang nggak dapat Pak, masih dapat ini. Makanya saya bilang tadi sekali lagi saya minta bantuannya juga dari Bapak RW dari Pak RT gitu ya. Ini biar sinerginya bisa berjalan, komunikasi bisa berjalan. Minta difasilitasi sama Pak Lurah, kepala desa, gimana kita cari itu buat memenuhi solusi ini. Karena nggak bisa kita selesaikan sendiri. Percuma kita mau 12 meter, 13 meter danau kalau sumbernya jadi ini kan ya. Makanya tadi Pak Yus bilang intensitas airnya lebih besar dari gede malah Palem. Nah, memang benar karena dia kalau setiap hujan aliran
air itu dari negeri malah masuk ke Palu. Dulunya gitu juga kan? Apa baru-baru itu? Emang dari dulu. Pokoknya kalau bulepak sini yang di 15 dia 17 ngegenang itu udah pasti dari negeri. Karena air dari negeri yang di belakang di sini dia turun ke bawah. Green sendiri dulu bangun di sini, buangnya ke mana? Nah makanya itu saya nggak tahu. Jadi proyek ini sebenarnya dulunya Pak Haji ya mungkin atas nama The Green, Pak. Jadi The Green itu dulunya sama The Palem ini, cuman karena si The Green-nya ini kolaps dibelilah sama The Palem. Tapi kan secara PT dia terpisah. Nah itu mungkin yang jadi polemik ini sih, dalamnya sih saya nggak tahu, cuman secara gambaran umumnya sih seperti itu kurang lebih. Nah, makanya saya bilang ini, kalau misalnya kita udah tahu nih volume debit kita nih berlebihan dari pihak Green, dari pihak Palem, harus cari solusi. Apakah perlu penambahan danau? Apakah itu kan harus dibicarakan dong. Gitu. Karena kan kalau perlu penambahan danau kan pemerintah setempat yang bisa memutuskan. Ini harus tambah danau, harus tambah ini, alirannya kemana gitu. Dan yang tadi dibilang kalau misalnya sekarang saluran kita ke area gabus sudah nggak ada tersemprot lagi, PGH udah lancar, akhirnya sebenarnya masalahnya di kita. Dan saya makanya kaget tuh yang hari Selasa Pak, kok bisa setinggi itu debitnya? Biasanya kita juga banjir langsung cepet gitu. Berarti kan ada yang bocor nih gitu, yang biasanya nggak ngalir, ini dialirin ke kita. Termasuk mungkin Pak Eros cerita waktu banjir besar itu ada bolongan dari Gria Kota. Air yang masuk ke kita, itu harus dicek juga Pak, di Gria Kota. Saya cek ke Gria Kota pas malam itu nggak banjir Pak. Nggak ada genangan. Karena kalau lagi pas waktu banjir yang kemarin, itu memang sempat saya melihat dari SMP 6 Pak yang di belakang, yang pas posisi tembusan ke kali Gria Kota, itu sempat jebol. Makanya pas waktu banjir kemarin, biasanya kalau yang kejadian 2020 kita banjir itu kan pasti luapan dari danau kan. Nah 2025 kemarin banjirnya itu malah aliran dari SMP 6. awal masuk Betul. Pas lagi siang juga panas itu Pak. Dari pagi jam 7 itu saya udah saya sempat ngeliat, dapat info juga kan awal dari warga, akhirnya saya lihat itu jebol Pak, yang di SMP 6 yang di belakang posisi di belakang masjid SMP 6 itu. Kalau misalkan hujan atau apa itu tadinya nggak pernah ada ngeluarin air dari SMP 6. Sekarang malah keluar dari SMP 6. Itu alirannya malah deras. Nah posisi banjir kemarin pun awalnya banjir itu dari sana. Ternyata pas kita cross check, nah di SMP 6 itu kan ada seperti jembatan gali dari situ. Jadi aliran yang posisi kali itu jebol, masuklah ke SMP 6 nya keluarin masuknya ke warga. Tuh. Izin Pak Yus, tambahan aja ke buat RT saya. Bukan saya satu RT sama RT terkait green ya. Tadinya saya nggak mau speak up nih karena ada masalah green. Saya pengen banget speak up. Jadi intinya itu jika kita nggak ada tindakan, entah itu misalkan menutup salurannya dari green atau kita nggak ada koordinasi dengan pihak RW 9, itu dari pihak mereka sendiri nggak bakal ada tindakan. Kenapa? Karena mereka itu secara langsung tuh nggak terdampak. Contoh, yang bersinggungan langsung dengan green itu ada 3 blok D 17 sama blok D 15. Blok D 15 bisa dikatakan aman jika terjadi hujan yang sangat tinggi karena masih tinggi. Itu paling becek-becek dikit, nggak nyampe mata kaki. Nah, yang paling terdampak D17. D17 itu ngantong Pak airnya. Jadi misalkan di RT 10 dan genang kata Pak Hujan RT ya. Sebenarnya yang paling dulu genang air itu di RT 12. Itu di tengah-tengah. Nah, turun ke blok C1 di sini itu udah mulai kering. Nggak ada genangan karena udah ngalir Pak, ngantongnya di situ airnya. Jadi kalau air nggak turun ke sini, di situ aja terus Pak. Dan setiap hujan deras itu yang di blok D17 semua banjir masuk, termasuk saya, karena saya bersinggungan langsung dengan The Green. Nah di The Green ini dia hanya becek di depannya aja, tapi nggak masuk aman. Makanya mereka kalau misalkan dari kita nggak ada tindakan, mereka aman-aman aja gitu. Karena merasa
nggak ada, gue nggak dampak gitu, nggak banjir ke rumah gue masih aman gitu. Jadi ya alangkah baiknya ya kita koordinasikan, kalau enggak ya silakan. Malah kemarin juga saya sangat setuju banget kan, kita di grup udah kita tutup aja, itu saya paling setuju banget gitu kan, karena rumah saya selalu terdampak banjir Pak. Terdampak banjir pertama dan surutnya juga paling akhir karena ngantong itu Pak. Posisi air di sini. Di atas dari atas. Sini. Jadi air ngantong di situ Pak. Ini apa? Lewat kanan. Kemarin aja udah sepis itu lama banget turunnya. Hanya untuk di blok 17 aja ya. Airnya berarti dari jalan turun ke sini. Dari akhir, dari jalan. Dari green turun ke jalan. Dia mau turun Dia ke masuknya kan itu ke tahan, drainase jadi buat ngambek. Tapi kalau di D15 sama blok C-nya aman, masih semata kaki gitu. Itu mungkin juga ngaruh juga Pak, karena ada peninggian jalan kan. Awalnya kan betul nggak setinggi itu jalan kan. Si green itu Sebenarnya sendiri itu awalnya pendek, jalan rusak dia peninggian. Ya betul. Itu ngaruh ke situ juga. di lingkungannya. Lingkungan ya, tadi Iya. awal itu kan rendah, lebih rendah daripada Palang. Dia ada peninggian jalan. Iya. Jadi sekarang posisi itu lebih tinggi daripada Palang. Nah, betul. Jalannya, makanya dia pasti udah ke kita. Mana dia? Makanya kalau kita nggak ada benar kan mereka Makanya aman-aman aja gitu. peninggian jalan juga. Ya kita harus ada ngambil sikap Pak, tutup aja. Iya. Palang dia mana? juga solusinya malah Kalau ya berarti Makanya harus mediasi sama kepala desa Pak. Mau nggak mau. Iya, kalau nggak dialih itu Jadi memang harus ketemu di mediasi sama kepala desa. Makanya saya ini minta Pak Haji Burai datang. Paling Dia juga. gini aja sih Pak, saya ngambil summary-nya aja ya. Dalam artian kalau kita saling menyalahkan ke sana ke sini nggak akan selesai. Yang terpenting saya cuma minta sila kasar bantuan dari developer seperti apa untuk perbaikan di drainase nih Pak. Contoh dalam artian dari kesimpulan ini tahapan dari Bapak ini apa yang akan dilakukan? Pertama poinnya, yang kedua mungkin nanti kalau dari Green atau Palem, Daesa segala macam mungkin kita koordinasi ke Pak RW Pak. Nanti bisa buat diundang lagi karena kalau udah setengah 12 kita muter di sini terus nggak akan kelar. Mendingan saya minta summary dari Pak Ibu sendiri seperti apa nih langkah yang akan dilakukan Palem ke depannya di periode 2025 ini. Katakan satu, saya mau normalisasi danau, oke. Kedua, misalkan saluran yang berhubungan tadi T itu mau ada perbaikan atau tidak Pak. Tiga, mungkin untuk normalisasi drainase semua di setiap wilayah. Nah, itu sih poin penting yang buat kita sampaikan ke warga yang ada di RT Pak. Jadi bahwa Palem ini ngambil sikap untuk solusinya seperti ini dulu. Setelah solusi ini terbuat, kita review kembali. Apalagi nih, mungkin yang menjadi concern paling besarnya itu kan tadi dibilang efek dari green ya, air keluar segala macam. Maka tadi saya tanya, ini udah dari dulu atau baru? Kalau dari dulu berarti ya ada kendalanya, berarti kita juga ya emang mohon maaf ya Pak, kena ibas ya, dalam artian drainase kita tuh ya kalau dibilang dari blok Bapak D17 sampai ke blok C itu tuh kalau saya bilang lebih tinggian yang di B17 karena posisi air itu akan turun ke blok C. Makanya sebenarnya kalau untuk drainase yang di sisi atas sebaiknya tuh dialirkan lagi ke posisi atas Pak, jangan ke bawah. Contoh dari situ apakah dia bikin sodetan dia lagi ke green, jadi yang benar-benar dari B17 itu benar-benar langsung ngarahnya ke gorong-gorong yang lewat pupos ini ya, nggak turun lagi ke bloknya C misalkan. Itu kan solusi itu Pak, maksud saya. Iya, pokoknya yang ini yang sayur. Nah itu kan tabrakan ya. Nah itu harus dibenerin dulu nih maksud saya nih. Gorong-gorong juga kan kesana juga. Iya, cuma kan arahnya nggak langsung turun dari lurus. Jadi anggapannya dari blok D17 itu dilurusin tapi belok ke sisi sini Pak. Jadi nggak langsung turun drastis ke bawah gitu. Yang terpenting saya cuma butuh dari pengembang itu apa aja yang akan dilakukan. Itu jadi summary kita buat keluarga. Itu aja sih Pak. Jadi saya jelasin lagi ya Pak. Dari awal tadi saya jelasin bahwa langkah pertama adalah kita membuat tambahan pintu air. Itu sudah kita laksanakan ya. Kelihatan ya Pak. Ya, tambahan pintu air. Ada 3 lubang pintu air yang kita kerjakan. Tapi untuk saat ini baru 2 yang sudah yang ketiganya sudah bolong tapi belum maksimal. Masih progres. Nama pintu air itu berapa banyak Pak? 3 lagi. Iya. Berarti total nanti ada 5, 5. 3, 5, 6. 6. Air. Sorry Pak, pintu air ini
Sudah kita jebol bawahnya Pak. Oke, berarti udah di pampas ya. Berarti sekarang rata dengan kali yang dari apa sih? PGH. PGH ya, udah rata ya. Jadi tadinya dasar pintu airnya kan ada di atas, di bawah itu kita jebol. Jadi udah turun lagi dari sini. Jadi udah rata sama yang di luar. Yang asisnya dibongkar lagi. Udah di bawahnya aja. Nanti biar dia. Tapi dari kali itu langsung yang ke sana kan ya? Iya, Itu langsung. Jadi nggak ada ini lagi ya, Ya, hambatan lagi ya. PGH langsung out. Karena waktu kejadian malam itu saya jam 12 malam tuh ke PGH yang sana Pak, Ya. pintu air yang sana itu tuh airnya kencang Pak, Bisa. nggak ada masalah. Jadi untuk saat ini ya saya rasa nggak perlu khawatir antara dari luar ke dalam. Ya. Yang kita pikirin pokoknya dari dalam harus keluar gitu. Tapi dari danau udah Udah nggak ada masalah. Aliran yang dari sampai PGH itu udah sama sekali nggak ada masalah. Sampai yang gorong-gorong dua kecil. Iya sampai situ. Jadi kemarin tuh pas malam itu memang airnya kencang sampai ke yang pintu yang disipil sama pemerintah itu udah masalah. Sebenarnya juga kemarin kan saya yang konsen pintu ini kalau selama di PGH-nya dibuka kok aman aja. Karena konsepnya dulu saya dapat kabarnya kenapa itu dibangun karena dulu ada rencana pakai sini bikin akses itu Pak, apa namanya benteng lah dari Palem itu, makanya diadakan rumah pompa itu. Cuman ya biayanya waktu nggak tahu. Oke, satu itu ya Pak ya. Yang kedua adalah normalisasi saluran yang ada di pos penjagoan dengan pos RT 5. Nah, untuk normalisasi ini saya melihat keputusan warga nih, kanan kiri tetap dijebol atau ditutup yang di area masif. Saya kan dari yang bersinggungan langsung dengan Dario. Itu kan dulu kenapa sodetan itu diadakan itu untuk meminimalisir genangan yang ada di sini. Dengan catatan dulu itu sebenarnya kita minta dibuka ya, ada beberapa orang yang minta dibuka, namun akhirnya ditutup agar air itu ngalir lah ya dari sini tetap lurus. Karena kalau yang kiri kanannya yang sekarang berjalan itu air dari warga kampung lah ya, dari kampung dari belakang Jaguar itu gede juga Pak airnya yang di samping pos itu juga deras. Terus dari blok B17-18 ya dari belakang kampung kan gede itunya salurannya gede juga. Jadi kalaupun nanti misalnya tetap dibuka malah kesini lagi gede lagi gitu. Kalau sekarang kan lurus dulu dari blok RT4 itu tetap ada gitu. Nah, kalau saya sih gitu. Kalau saya balikin lagi nanti ke keputusan Bapak ya, apakah itu mau dijebol atau enggaknya, nanti saya tunggu keputusan aja. Tapi kalau misalnya jebol, saya kerjakan. Dan kalau untuk dijebol yang di masjid itu udah diratain ya Pak. Yang paling tuh, yang dari ke kiri itu tuh udah ada jalan saluran, cuma sampai pos yang RT4 portal, ya. Itu. Iya, memang dari itu pada itu karena tetap ada saluran yang dari belakang Jaguar itu. Iya dari kampung itu emang kan berarti jalurnya itu kecamatan, kampung RW 1 ya, RW 1 RW 1. Dari situ tetap emang kalau boleh dibilang green Palem itu adalah saluran air dari semua, terutama dari jalan karena kan kalau kita lihat jalan Nausan itu nggak ada pinggiran gempa. Ya, jadi dari kampung itu pasti larinya ke kita. Sedangkan kita kan ada danau sebagai penampungan, akhirnya air itu datang ke danau itu. Dan setelah saya di sini udah beberapa tahun dan memang belum ada pengerukan untuk danau, baru beberapa kali dan itu pun hanya samping-sampingnya aja, belum ada yang benar-benar pengerukan danau. Kemarin bukan yang panjang soalnya. Nah, mungkin solusinya ya mungkin nanti bisa ya itu Pak, pengerukan danau yang lebih itulah. Nah itu masalah pengerukan danau ya sambil itu juga. Jadi saya pengennya justru dengan ada koordinasi begini, saya minta semua pihak terlibat Pak. Jangan Palem doang berat Pak, kalau danau segitu gedenya harus dari pihak negeri juga minimal adalah. Masa kita paksa-paksa begitu, kan bukannya kita nggak bisa, kita pengen tahu juga gitu ininya gitu biar ini benar-benar ada kepeduliannya gitu. Ini saluran ini buat juga gitu. Nah, maksudnya itu yang mau
kita tunggu ya. Ya, Jadi poin normalisasi danau itu sambil menunggu kita koordinasi dengan pihak lingkungan MPRW ya, dengan lurah. Mungkin siapa tahu dari pihak lurah bisa kasih bantuan seperti kemarin turunin alat berat atau apa ya, syukur-syukur bisa begitu. Tapi yang tadi saya lanjutin, kedua itu, yang ketiga tadi nunggu yang itu ya, keputusannya Pak RW apa mau jebol atau tetap begitu, nanti info aja ke saya. Kalau memang mau dijebol kita rapiin sampai Itu ada menonya sih, yang borong-borong di tengah lapangan itu. sebenarnya mah ada, cuma ketutup sama apa? Paving itu ya, ada masjid ya. Soalnya ada gitu. borong-borong itu tuh lebih rawan sebenarnya. Kalau masuk apa nyangkut di tengah selesai. Dulunya ada, cuma kan ditutup sama paving, cuma lupa dibikin menolnya, lupa dinaikin kayaknya. Pasti. Iya, kalau nggak ada menol itu cuma maintenance juga susah. Dari developer ada rencana ini nggak menol itu? Kalau udah ada. Yang lalu udah ada, cuman waktu itu ketutup Pak. Emang kayaknya ini Pak, aku kalau saya kemarin memang gampang. Laku. Ya emang Itu kayaknya tipis banget dah soalnya. Suaranya emang kalau yang itu kurang. bisa kita rinci. Karena kalau makanya kena suara saya nggak setuju ya Pak kalau untuk yang borong-borong tertutup itu. Karena tujuannya buat maintenance agak susah. Pertama, yang kedua kalau udah nyangkut atau masuk ban atau apa, masalah terlalu panjang. Apalagi itu kan dulu sempat ditutup terus Paling solusinya ya itu di beberapa meter harus ada menol begitu terus supaya sampai ke ujung itu. Kalau itu kalau bisa nanti jangan difungsikan. Jangan pusing kayak gitu. Tadinya mungkin kan terurai ke kanan ke kiri kan Pak, saluran air. Cuma karena terurainya ini kan jadi hambatan ada beberapa tadi faktor yang dari luar masuk juga. Yang tadi dari keputusan. Paling langkah yang itu aja sih dulu Pak dari kita Pak. Sambil yang ini kita tutup, nunggu juga dari apa? Dari komunikasi dengan lingkungan juga. Ya, jadi kita tutup. Kalau misalnya udah ada keputusan yang tutup, kita kerjain Pak. Dan tutup ini yang antara area yang ke arah sini dari green. Karena Bapak yang bisa alasannya itu udah diperbaiki salurannya kok. Nggak perlu khawatir karena memang arahnya ke sana. Bukan arahnya kemana-mana. Yang untuk saluran T itu gimana Pak? Ada review dulu dari Bapak atau? T yang di bundaran. Iya. Itu seharusnya solusinya kalau saya bilang yang dari 2017 itu karena gini Pak, posisi T itu paling rendah. Soalnya ini saya biar nggak salah paham. Jadi yang dimaksud Bapak itu yang sebenarnya. Itu yang di bundaran di bawah tuh Pak. Ini? Nah itu. Itu kan dari D17 itu kan aliran air itu kan pergi ke sini. Iya, itu turun ke sini. Solusi saya sih sebenarnya dari D17 itu gimana caranya dialihkan udah masuk ke yang seperti itu Pak. Nah, Oke. nggak usah turun lagi ke sini gitu. Ini sebenarnya ada sodetan di sini kan? Iya. Ada sodetan tapi rendah. Cuman lebih rendah Pak posisinya. Nah, itu sih yang di sini. Normalisasi kita kemarin kan sudah di sini nih Pak, sudah kita lebaran nih area ini. Cuman kita mentok sama ini yang warung itu supaya Malu nggak ada masalah. warung yang itu tuh kan dia bikin kapok. Nggak ada masalah, itu kan bukan kartu mereka. Itu memang diizin ke saya, tapi suatu saat kalau saya lebarin saya jebol. Aman ya? Ya aman. Mungkin itu next kita coba ya Pak ya, kita coba masukin ke dalam ini. Karena kalau planningnya Bapak tadi oke kita jalankan. Cuma kalau nggak ada perubahan di sana, kayaknya pasti area daerah itu turun ke bawah. Memang ini kita rencana Pak kemarin tuh pelebaran kita memang ketemu sama hari itu Pak yang rumah itu. Jadi cuma di area sini aja nih pelebarannya. Jadi kita mau nanti rencana pelebarannya di sini. Nah kemarin sempat ada masuk proposal juga untuk pelebaran yang ini, cuma saya nggak mau karena airnya justru menghadap deras. Gitu. Ngalir dari sana. Iya, makanya ini yang mau rencana kita lakukan. Mungkin ini bukan dalam waktu dekat Pak yang sebelah sini, tapi nanti kita masukin ke dalam agenda kita untuk pelebaran. Ada target di tahun ini atau Belum bisa jawab. Tapi yang rencana ini kan juga tertutup nih Pak ya. Belok nih air sini. ya itu langsung belok Ya, teks. langsung belok. Saya tadi pikirnya mau tanam pipa aja gitu ketika naik biar bisa ngeliat ke sini Pak. Jadi begitu kalau ini sudah ada pertemuan. Jadi mestinya air itu nggak belok ke sini dulu gitu, jadi bisa langsung ke sini. Jadi dari C itu bisa ada ke sini. Harusnya dia jebol ke sana area sini. Karena udah khawatiran sini kan udah kita ada solusinya nih. Jadi yang area sini justru mestinya jangan dihadap lagi Pak. Di area ini. Jadi jangan dibelokin lagi.
debit air di sini. Kalau seandainya ini dijebol, gitu. Ya kalau misalnya nggak mau dijebol total ya minimal ada pipa lah gitu. Nah, jadi nggak harus full dijebol gitu. Mau ada pipa kita tanam. Itu antara resiko Iya, lima itu yang Udah ada Pak Bolong. lima. Bolong apa ya? orang kecil sih. Lumayan dikit kali. Mas lihat kemarin satu hektar cukup kenceng itu Pak. bertahan sih. Karena kalau hari biasa kita membuang di situ Pak. Kalau biasa itu membuang Sebenarnya besar sama sekali. sih Pak, terurai di situ kebuang mentok di RT 5 tuh di situ. Ya makanya kan Ada ini ketinggian Di pos nanti udah malah jadi genangan di situ tuh. soalnya di sini kering Pak. Ketika hujan deras itu air udah kenceng nih. Kan makanya kemarin kenapa dia karena pintu airnya kita kan kurang. Sekarang kan muka airnya udah turun. Nah harapannya ketika semua sudah normalisasi di danau sudah ini muka air danau turun, ini harusnya udah nggak ada halaman lagi buat ditahan. Biarin aja airnya. Tapi balik lagi kalau misalnya suatu saat memang dibutuhkan untuk ditutup lagi ya monggo. Tapi saran saya sih memang ini harus dibuka. Jadi aliran air yang tadinya tertutup itu harus dinormalisasi lagi Pak. Jangan dibiarkan orang air muter lagi gitu di situ. Tapi mungkin dibuka sama drainasenya mungkin ada jalan lain, jadi lebih lancar. Kalau kesananya, lebih kan kalau Iya. Soalnya PR-nya ini udah dari start dari awal. Soalnya yang di RT 5 itu agak sekarang bebanin jalan lah, jalannya kan udah ada itu. Bebanin jalan. Gitu. Jadi saya sekali lagi pengen semuanya normal gitu ya. Ininya jalan, nanti PR kita satu-satu lagi. Jadi salah satu yang masukan nih RW dan Pak RT, seandainya bagaimana pertimbangannya kalau seandainya kita jebol biar dari sini minimal tidak terlalu lama mengendapnya airnya. ada ini Dari yang antar ke 5 ke 10 Pak. Iya. Itu kalau saat kondisi banyak itu udah masuk Pak Gede Pak. Jadi kita sudah dapat dari depan, dari pos, ditambah lagi kalau dari situ. Nah nanti kan posnya kita normalisasi ya. Berarti kita nunggu pos dulu di normalisasi Ya. hasilnya bagaimana. Kalau seandainya itu efektif kita jebol ya Pak Ya. terus ya. Kalau historinya dulu tuh Pak begitu Pak. Jadi satu itu dari RT sebelah itu banyak banget Pak debitnya. Pasti. Di sini tuh. Betul, makanya solusinya kemarin itu dibuatkan AC-nya dulu kan kecil tuh yang sadetan itu ya, dikasih 1 meter ya. 1 meter itu. Berarti Ya. saya nunggu ini ya dulu. Ya. Ini kita kerjakan Kita lihat dulu. di situ. Ya kalau misalnya ini ternyata Ya. lumayan pengaruh, ini mungkin kita pelan-pelan kita normalisasi lagi ya di sini. Gitu Pak. Ya karena kalau bapak langsung main buka yang di situ baru normalisasi itu cuma Iya. karena juga ujung-ujungnya di pos RT itu mentok juga. Karena hurufnya T juga di situ. Saya juga nggak paham ya Pak. Desainnya dulu kenapa bikin T begitu. Makanya Pak, kalau dia enak lagi secepatnya yang buatan dari ini warung ini harus duduk aja Pak. Kayak dulu kan Ya. ditutup di zaman ayo ditutup enggak maksudnya ya, kita kan masih mengas nih air di sini paling banyak mana jadi air blok D air Misalnya gimana Pak? Langsung danau dikerjain Pak? Langsung danau. Berat ya, berat harus Kenapa nggak bisa? berat karena terlalu besar. Nah terus kita dikorbanin gitu. Mau di lalu Jangan begitu lagi, makanya saya di sini ada RT dulu kan koordinator lah ya kan. Kalau sekarang ini kan saya udah dulu sejak apa, makanya saya bilang kan saya mau ketemuan sama Bapak mau bahas masalah banjir karena di depan posnya itu dibahas di jalur kembar itu parah. Ya dulu pagi ya, dulu kita pernah mobil yang di sana yang belakang mau bikin coretan di antara dia otak kan tapi kan nggak realisasi. Ya maksudnya bikin selokan gua jadi yang dari depan sama belakang gitu. Akhirnya nggak jadi. Namanya di realisasi nggak ada, cuma wacana doang. Kalau saya balik lagi, kalau di situ tutup, warga tutup, saya tutup Pak. Tutup. Kalau menurut saya tutup. Saya tutup, nanti saya cari, karena saya lagi, tenaganya lagi fokus ke sana dulu, setelah selesai sana saya bakal tutup saluran yang itu. Makanya kalau misalkan ditutup yang misalkan kita blok B saya yang kurang nih. Oh berarti nyata nih. Jadi misalnya pertemuan ini nggak capek-capek. Saya ninggalin makanan ikan di kolong saya. Ninggalin ikan di Bengkalai. sarapan juga ya. Sarapan.
hujan ya, oh iya bener teh, airnya kurang, airnya debitnya. Tapi poin yang gede sih udah sih dari pembangunan pintu air itu belum ada. Jadi maksud saya ini ada solusi dan ada hasil kedepannya mau bagaimana. Jadi lagi tadi kalau memang diputuskan tutup Pak Yus, saya tutup segera. Jadi sambil nunggu yang di sana pintu air kita finishin, kan itu harus kita pressure dulu karena filmnya biar rapi kotaknya sambil nunggu fabrikasi isi pintu air kita kerjain tutup yang ini. Tutup Pak, tutup. Setuju saya. Ya, tutup. Ya, 100%, 1000%. Daripada di blok C pakai tanggul kan kesian anak kecil. Tapi kalau mau bring komplain ke developer udah siap berarti kita ya? Ayo, ayolah. Kalau dari greennya semua RT komplain ke sini kita harus siap berarti Iya. backup developer. Harus itu. Maksudnya kan, makanya itu tuh balik lagi ya Pak, kalau kita selama itu kebaikan buat warga, memang ini kita jalanin Pak. Kita jalanin, kita cari solusinya. Ya tadi Pak Subarjo ini paling aktif nih Pak Subarjo kita terus nih. Makanya kalau misalnya dia bilang tutup ya kita tutup, pasti kita tutup. Itu juga sementara. Kalau misal perlu sementara pakai batu kayu dulu ditumpuk, ya kita tutup pakai batu kayu. Dicariin gantinya di rumah. Mau biarin apa dulu? Masa komplainan saya bagaimana tuh Pak? Komplainan nanti dulu. Oh, diam-diam dulu gitu. Ada 2023 tuh. 2023 saya. Kalau jalan kan lagi serah terima ke Pemda, nanti dulu lah Pak. Ini yang panelnya, yang saya. Panel yang rubuh. Sekarang Panelnya kan belum rubuh, miring. Ya, itu makanya kalau saya bongkar, ambruk. Panas sama besar air dari dia Pak. Ini Pak, waktu banjir saya Pak. Pak mau cerita dulu Pak masalah panen tadi karena ngomong panen jadi saya nyambung, maaf ya Pak Julius. Jadi sebenarnya kalau kita mau panen belakang itu sudah miring, terus ada satu PR mungkin saya kasih tahu di situ air dari dari sana sebenarnya masuk ke sini. Dari mana? Dari danau. Jadi di dia itu depan rumah saya itu ada danau. Nah di situ ya memang ada beberapa lubang dan ditutup. Kita udah uruk, akan tetapi namanya air kan pasti ke situ masuk. Yang ujung sana di C12 itu sebenarnya tadinya ada kayak lubang. Sampai sekarang juga kalau hujan gede air danau naik sebenarnya airnya masuk ke sini juga. Jadi panennya juga sekarang miring dan kondisinya tanah di sana itu ambles terus Pak. Jadi secara kalau kondisi kita ngomong air itu dari depan memang iya Pak, tapi dari belakang juga sebenarnya dari sebelah dari dia juga masuk. Jadi apakah yang dari belakang itu ada ya kedepannya ada untuk normalisasi untuk kondisi di situ? Karena kalau terus-terusan di depan memang bisa, tapi kan di belakang itu lebih tinggi, air pasti bukan store dari dia, itu masuknya ke depan. Jadi ngantong dari masyarakat kali. Jadi itu ada PR sebenarnya pas ngomong panen di situ ada PR juga di danau belakang situ. Jadi kemungkinan panel itu juga miring gara-gara tekanan dari itu. Ya mungkin Betul Pak, karena waktu banjir yang sekarang ini sebenarnya ngomong dari depan sana di tempatnya Pak Teguh itu memang udah dari situ. Itu sempat kejadian kondisi air Ria itu sama Palem itu lebih tinggi Ria Pak. Nah di situ ada panel itu ada yang sempat tatak jebol, toto air yang masuk. Jadi secara ini enggak di belakang sana juga termasuk penyumbang air, tapi kadang kita nggak kelihatan karena kondisinya lebih tinggi. Ketika hujan lebat kayak kemarin itu sebenarnya airnya udah dari danau tuh nganggur. Apakah mau ditanggul atau di panel gimana ya? Iya, utama dulu ini wajahnya kayak gitu nih, bagi zaman Pak. Tanggul atau saluran? Kalau ditanggul sebenarnya ditanggul kayak gini Pak. Diperhitungkan karena danau itu kondisinya tanahnya kayak gini Pak, lebih rendah sebelah sana. Itu lagi danau ilegal itu. Nah itu yang jadi ini. Juga harus. Ya gimana ya? Isinya eceng gondok semua itu Pak. Betul. Sebenarnya itu bisa bantu sebenarnya ya. Nah. Kalau itu normal ya danaunya. Itu isinya eceng gondok nggak ada yang merawat. Nah kalau memang bisa itu kalau mau ditanggul karena kondisi air debit air waktu banjir kemarin itu memang dari depan kelihatannya, tapi paling banyak sebenarnya dari belakang Pak. Debit air penyumbang terbesar masuk dari dia itu dari situ. Dan ada satu panel itu kan kemarin tata masuk dan dari bawah itu sampai keluar terus. Nah kalau kondisi kayak itu paling kalau ya karena kondisi tanahnya itu lebih rendah Pak. Jadi ya normalisasi selain di situ ya di belakang juga kondisinya harus normalisasi. Makasih Pak.
Jadi pagar panel nunggu dulu ini dikerjain ya, nanti dulu nih, yang saluran dulu dikerjain, pagar panel nanti setelah ini. Sekolah nih, tadi nih, saya mau balik sini aja, orang dari SMP mana tuh? Katanya loncat, kemana-mana ini patah, ini lapangan. Nah dari situ naik, ada 2 orang. Kayaknya dibongkar aja kali ya. Iya, ini 2 orang baru di pos. Enggak, coba aja ya. Bukan jadinya buat jadi bahan loncatan dari diri ke sini. Tapi kalau di ini ya bisa juga. Nah, aja mau pagarnya dulu, kalau emang niatnya mau lompat lah, dilompat. Tapi kalau waktu dulu enggak Pak. Dulu sih aman, Pak. Dulu sama. Dulu sekolahnya belum ada. Enggak maksudnya. Bukan maksudnya itu kan kayak ini juga kan. Cuma ini. di tahun ini agak ini tahu nggak tahu itu karena air atau apa patahnya saya nggak tahu di belakang tuh ada yang patah. Ya maklum Pak. Ya, itu yang masih 16 itu masuk meteran semua itu. Nah itu PR-nya ya bagian dari kita sama dia juga Pak. Jadi memang beberapa pagar panel sudah kita kerjakan Pak, ada beberapa yang sudah roboh, terutama di blok belakang, terus di Jaguar ke belakang juga bisa kita tutup. Nah itu karena memang kondisinya kita waktu itu masih ada keuangan masih stabil ya, penjualan kita juga jadi oke. Jadi saya sekali lagi minta pengertiannya untuk saat ini kita concern ke saluran dulu sama ininya, nanti setelah di saluran dulu baru WA lagi. Ini Pak Haji paling rajin nih WA saya, WA Pak Denny maksudnya. Daripada saya bilang mulu ya, kalau ngomongnya di depan enak, kalau ngomong di belakang ya iya. Itu gaji berapa sih? Jadi nanti kita ini rencananya pagar panel itu udah kita ini. Iya jalan juga itu Bang. Nah kalau misalkan biasanya kalau penyerang rumah strategi beton ini harus dirapiin dulu. Dan saya bilang-bilang anak-anak pada ini juga. Terus ada itu katanya biar anak-anak itu main sepatu roda jatuh. Ya, waktu saya pagi-pagi di sini itu anak naik sepeda nyungsep gitu. Sama saluran itu lupa sampah itu. Nah, kan sebetulnya jawab. Kalau ya mau bagaimana pun saluran itu tetap aja. Sekarang gini Pak ya, yuk. RT7 itu ada jago namanya 3 bulan pegang-pegang. Setiap kali di grup itu lama dalam Pak, yang sono dalamnya meter, yang sehingga Malah jadi tanah sekarang itu. tanah sekarang. Karena apa posisinya? Saya waktu saya di rumah sini, saya pantau nih. Dia itu dari yang apa namanya masih belum ini apa blok saya tuh dia udah bangun tapi SPK-nya belum nyampe, belum jadi tinggalin ke blok D15 yang antara green tengah masih jalan masih ada tuh Pak Batur. Saya belum tahu jalan blok belum tahu. Ya, namanya Pak Haji Bang Rel, saya sering ngopi di saung. Saya kepantau seperti apa selokannya, bikinnya. Ini nggak pakai bisa, ini langsung cetak. Kayak kalau di itu sama orang dia tiap hari itu tiap bulan pejabat ya habis Pak. Habis. Iya. Sekarang udah tinggal tanah nih. Saya paling pejabat di mana itu? Di awal lumpur, tapi ya bukan lumpur lagi sama tanah-tanah yang selok. Gitu. Intinya sekarang kita sama-sama nyebokin lah kerjaan orang gitu. Yang penting kita kerjain aja. Ikan baiknya dari Depo. Siapa dia? Saya juga nyampe keluarga ini udah gini Depo ini lagi. Gini. Ya, jawaban saya begitu ya Pak Subanto ya. Sementara ini kita fokus yang dari titik-titik dulu kita kerjain karena itu juga lumayan biayanya nggak sedikit. Setelah itu selesai baru kita arahin ke pagar panel. Makanya saya kan Pak Yus, saya lihat ngomong pagar ya, danau Pak itu sangat riskan sekali Pak, anak-anak itu nggak sesuai standar itu Pak. Jadi habis Pak dibongkar dipasang juga kan asal-asalan kan Pak. Anak-anak sering itu Pak. Pagar maksudnya? Iya Pak. Pagar danaunya itu banyak yang hilang, jujur banyak yang hilang. Jadi saya pun sekarang kemarin tuh pas begitu dibongkar namanya orang beko kan, asal-asalan ya Pak. Betul. Kita juga kan pengawasannya juga kurang orangnya. Kita jujur juga itu kemarin memang ala kadarnya dulu karena memang kita cari tiang-tiangnya pada nggak ada Pak, hilang itu nggak ada. Tiap sore sekarang itu banyak anak-anak di situ tuh Pak. Makanya kemarin ada paling intinya sih memang kita pagarin dulu pakai bambu sama kita kasih tulisan sementara. Tapi nanti kalau bisa itu kita pagarin lagi Pak. Malah yang kadang-kadang ada yang mancing itu kadang-kadang dirubis aja mobil udah itu kadang-kadang banyak iya makanya itu nanti kekhawatiran itu tetap kita pantau. Terus itu juga memang kemarin kita pakai bambu sama kita bikin tulisan kemarin kita ini biar nggak efek takutnya ada bahaya di sini. Iya, apalagi kan tanahnya labil, tanahnya dikasih hujan kan jadinya pada panas.